Kita mau merubah pecahan desimal ya menjadi pertama itu apa? Biasa ya. Yang kedua itu campuran. Yang ketiga itu persen ya. Persen. Nah, itu yang kita akan lakukan. Oke, yang pertama dulu. Misalnya saya punya 0,2 misalnya. Ini kan desimal kan? Ini kan desimal. Ingat, saya mau jelaskan dulu. Kalau misalnya dia 0 di depan, perhatikan dulu semua. Kalau 0 di depan, ya, berarti dia itu pasti pecahan biasa. Oke. Jadi kalau 0 di depan itu, dia pasti pecahan biasa. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya 1,5, oke, kalau dia ada angka bulat di depan, perhatikan, kalau dia ada angka bulat di depan, entah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya, yang penting dia bulat, yang penting dia bukan 0, berarti itu adalah pecahan campuran. Itu yang paling pertama dulu perlu kamu pahami, ya. Jadi kalau dia 0 di depan, tidak bisa itu dijadikan campuran. Karena kenapa? Pasti lebih banyak penyebut daripada pembilang, gitu. Kalau dia satu di sini, satu di depan, atau ada angka di depan bukan 0, berarti dia bisa dijadikan campuran, tapi bisa juga dijadikan biasa. Tapi biasanya apa itu? Biasanya, pecahan biasanya itu pembilangnya lebih banyak daripada penyebut. Itu. Nah, bagaimana caranya, Pak? Gampang. Gampang sekali. Caranya itu, kita lihat angkanya yang di belakang koma. Oke? Dilihat angka yang di belakang koma. Perhatikan. Dulu, saya pernah jelaskan seperti ini kan? Perhatikan ya. Saya pernah jelaskan seperti ini. Kalau misalnya ya, contoh 0,1 ya. Berarti itu sama dengan berapa? Per 10, ya kan? Kalau misalnya 0,11 berarti dua angka di belakang koma, berarti dia per 100. Kalau 0,111 berarti tiga angka di belakang koma, berarti per 1000. Oke. Per 1000 ya, per 1000 begitu maksudnya. Oke. Kalau misalnya 0,1111 ada 4, berarti per 10.000. Oke. Nah, itu saja. Yang jelas, lihat saya di sini, kalau satu angka di belakang koma berarti 10. Dua angka di belakang koma berarti 20. Tiga angka di belakang koma berarti 30. Empat angka di belakang koma berarti 40. Seperti itu. Kalau 5, Pak, berarti 50 juga. 6, Pak, 60 juga, gitu. Itu saja. Tapi untuk SD itu biasanya cuma sampai 1000, tidak sampai di 10.000 biasa. Nah, yang penting kamu sudah pahami. Lanjut. Kalau dia sudah seperti ini, kita sudah paham. Berarti logikanya itu angka di belakang koma ini itu harus menjadi salah satunya ini. Apakah 10? Oke? Apakah per 100? Apakah per 1000 atau per 10.000? Seperti itu. Oke? Nah, berarti 0,2 ini itu 0,2 itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 2 per 10. Seperti itu. Oke? Gitu ya. Paham sampai sini. Lanjut. 1,5 ini kayak campuran. Berarti kalau 1,5 itu simpan saja di depan satunya. Oke? Satunya 5 per 10. Begitu. Ya? Oke. Seperti itu. Nah, lanjut. Kalau ke persen, Pak. Kalau ke persen dilanjutkan. Jadi dia harus ke sini langsung. Harus ke sini. Karena persen itu sama dengan titik-titik per 100. Namanya persen. Jadi banyak persen per 100. Itu persen. Nah, bagaimana caranya, Pak? Caranya gampang. Jadi caranya itu gampang. Sisa jadikan ini penyebutnya jadi 100. Iya kan? Tapi ingat, kalau di bawah dikali, di atas juga harus dikali. Jadi kalau misalnya 10 untuk jadi 100 dikali berapa? Untuk jadi 100 ini dikali berapa? 10. Berarti kali 10. Kalau di bawah dikali 10, di atas juga dikali 10. Berarti 2 kali 10 dapat 20. Per 100 berarti 10 kali 10 kan 100 kan? Berarti 20 per 100. Dapat nih, 20 per 100 itu sama dengan berapa? Sama dengan 20 per persen. Itu maksudnya. Paham ya? Ini, Pak. Kalau begini, Pak, campuran. 1,5 per 10. Kalau dapat yang seperti ini, kalau dapat yang seperti 1,5 per 10, itu caranya bagaimana? Dijadikan dulu pecahan biasa. Oke, 10 kali 1 tambah 5 15. Berarti sama dengan berapa? 15 per 10. Ya kan? Nah, untuk jadi 100 ini dikali berapa? Dikali 10. Berarti ini dikali 10. Oke. Di atas juga harus dikali 10. Berarti 15 kali 10 150. 10 kali 10 100. Tidak apa-apa begitu. Jadi 150 itu per 100 sama dengan berapa? 150 per persen. Begitu maksudnya. Ya. Jadi begitu saja. Yang jelas kalau kita mau jadikan persen, harus penyebutnya harus jadi 100.
Jadi kalikan saya carikan pengali untuk jadi 100. Tapi ingat, kalau di bawah dikali 10 misalnya, dia harus 10 harus sama. Pengali di bawah harus sama juga dikalikan yang di atas seperti itu. Oke, ini ya untuk dari desimal ke biasa, ke campuran dan ke persen. Sebentar kita lanjut, kita ulang lagi dari kebalikannya lagi ya. Sebentar kita ulang lagi kebalikannya. Seperti supaya lebih mantap lagi. Silakan ditulis dulu yang ini. Apa soalnya? 6 0 0,12. Berarti kalau 0,12 itu sama dengan berapa? 12/100. Bagus, berarti 12/100. Kenapa 12/100? Karena 12 ini dua angka di belakang koma. Makanya langsung per 100 saja. 12 ini di atas. 12 tetap ditulis 12 karena dia dua angka di belakang koma. Oke. Bagian B 0,02. 0,02. Coba dilihat 0,02. Dua angka di belakang koma tak? Iya kan? Dua angka di belakang koma. Tapi ingat, dia tetap per 100. Sudah benar per 100. Tapi ingat, 02 ini tidak usah diambil 02. Tidak usah diambil 02. Karena 0 di depan ini dia tidak dihitung. Jadi apanya yang diambil? Apanya yang diambil? Cuma 2 saja yang diambil. Tidak usah ambil 02. Ya, jadi 2/100. Begitu maksudnya. Dia tidak usah diambil nolnya. Kecuali nolnya di belakang 20. Kalau 20 ya diambil langsung 20/100. Nomor bagian C. Soal 0,010. Nah, coba dilihat, ini kan 3 angka di belakang koma kan? Nah, berarti kalau 3 angka di belakang koma, langsung saja per 1000. Iya kan? Per 1000. Ini belum disederhanakan ini ya. Ini belum disederhanakan. Masih jawaban pertamanya saya kasih lihat dulu. Ini masih mau disederhanakan ini, tapi sebentar. Jadi, ini per 1000. Di sini 3 angka lah. 3 angka jadi per 1000. Ingat, 0 di depan itu tidak usah diambil. 0 di depan angka bulat. Berarti yang diambil di sini cuma 10. Jadi 10/1000. Bagian D 1,01. 1,01. Nah, ini campuran. Oke, ini campuran. Berarti kalau dia campuran, langsung saja satunya pindah ke bulatnya di depan. Di sini juga dua angka belakang koma berarti per 100. Di sini 01 karena 0 di depan angka bulat, berarti tidak usah diambil kan? Ini tidak usah diambil ini. Jadi langsung tulis 1. Jadi 1/100 ya, seperti itu. Nah, bagian E berapa? 1,21. 1,2. Nah, berarti dua angka belakang koma, satunya pindah ke depan jadi bulatnya. 21 itu jadi ini kan dua angka belakang koma, per 100. 21 tetap diambil 21 seperti itu. Ya. Gitu caranya. Jadi ini kan sudah jadi pecahan campuran semua lah. Pecahan biasa dan pecahan campuran dua nomor. Nah, ini kita harus sederhanakan. Harus disederhanakan. Kenapa harus disederhanakan? Karena kan itu aturan paling pertama saya kasih kan. Kalau bisa disederhanakan, ya disederhanakan. Coba dilihat. Caranya bagaimana? Coba dilihat. Nah, sini sama dengan ini kan 12 ya. Ini kan 12. Oke, tunggu. Oke, ini 12. Perhatikan. Jadi karena ini 12, itu ini bisa dibagi 2 kan? Ini juga bisa dibagi 2 kan? Iya kan? Kalau dibagi 4 bisa tidak? Bisa. Bisa ya? Dibagi 5 ini bisa tidak? Tidak. Berarti bagi 6 di bawah tidak bisa kan? Oke, berarti kita bagi 4 saja. Bagi 4. Sama dengan 12 bagi 4 berapa? 3. 100 bagi 4 dapat 25. Berarti jawabannya 3/2. 5. Seperti itu. Ini kan sudah sederhana. Kemudian ini masing-masing dibagi 2 kan? Ini bisa bagi 2, ini bisa bagi 2. Berarti bagi 2 sama dengan 2 bagi 2 dapat 1. 100 bagi 2 dapat 50. Berarti 1/50. Lanjut ke yang ketiga. Nah, ini bisa dibagi 10 ya? Ini bisa jadi bagi 10 dan 1000. Bisa juga. Berarti masing-masing bagi 10. Jadi usahakan cari pembagi yang bisa menghabiskan di atas. Oke? Bisa menghabiskan di atas. Paling tidak kalau dia tidak bisa menghabiskan paling kecilnya yang dimaksud. Jadi 10 bagi 10 dapat 1. 1000 bagi 10 dapat 100. Berarti 1/100. Lanjut. Nah, di sini 1, ingat. Ini satunya kalau kita mau sederhanakan, satunya tetap ya. Satunya tetap. Ini kan sudah tidak perlu disederhanakan lagi. Kenapa sudah tidak perlu disederhanakan lagi? Karena satu ini adalah nilai yang paling rendah. Iya kan? Angka yang paling rendah. Jadi tidak usah lagi disederhanakan. Dan dia sudah paling rendah. Makanya ini sudah benar 1/100. Jadi stop sampai di sini dia. Nah, 1/21/100. Sekarang pertanyaan saya, 21 itu bisa tidak dibagi 2? Tidak kan? Tidak habis. Dibagi 3? Bisa, dapat 7 toh? Dapat 7 toh? Tapi yang di bawah itu tidak bisa dibagi 3 habis. Tidak bisa, karena 100 tidak bisa dibagi 3 habis. Ya, dia cuma bisa dibagi 4 habis, dibagi 2 habis, dibagi 5 habis. Oke? Jadi, dia tidak bisa dibagi 3 habis. Gitu. Apalagi 7, dan dia dibagi 7 habis. Berarti stop dia sampai di sini. Karena tidak ada pembagi yang bisa membagi habis di atas, pembagi itu juga bisa juga membagi habis yang di bawah. Jadi dia sampai di sini saja. Nah, seperti itu. Ya, jadi jawabannya begitu ya. Jadi jawabannya begitu caranya orang merubah
pecahan desimal ke pecahan biasa atau pecahan campuran seperti itu. Nah, ini kalau ini kita mau jadikan persen. Ini kan sudah persen ini. Berarti perhatikan, ini kalau kita mau jadikan persen, ini kan sudah 12 per 100 kan? Berarti ini sama dengan 12 per persen. Ini sudah persen ini. Ya. Kemudian ini lagi 2 per 100. Ini 2 per 100. Ini tidak usah lagi dirubah-rubah. Langsung 2 per 100 sama dengan berapa? 2 persen. Karena kan persen itu per 100 kan? Seperti itu. Ya. Lanjut, saya jelaskan langsung. Nah, kalau misalnya ini Pak, per 1000. Per 1000. Kalau per 1000 kita kan sudah sederhanakan. Yang penting cari yang penyebutnya 100. Berarti kita sudah sederhanakan, dia dapat 1 per 100. Berarti berapa dia? 1%. Begitu. Ini kan sudah ada ini per 100 penyederhananya. Berarti 1%. Lanjut. Ini 1 per 100. Ini kalau mau jadikan persen, jadikan pecahan biasa. 100 kali 1 tambah 1. 100 tambah kali 1 tambah 1. 100 1 per 100 sama dengan berapa? Ini kan 101 per 100, berarti 101 per persen. Begitu jawabannya, ya. Begitu Ji. Kalau yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Lanjut, ini 121 per 100. Jadikan juga per pecahan biasa. 100 kali 1 tambah 21 121 per 100. Kalau dia sudah begini, yang penting kalau dia sudah per 100, amam itu, persen itu, yang bagian pembilang itu sudah persennya nih. Ya, jadi 121 per 100 sama dengan 121 per persen. Seperti itu. Ya, selesai. Silakan ditulis dulu. Halil, silakan ditulis. Ini, ada yang salah? Ada yang salah? Ini yang salah ditulis. Siapa tahu ada yang salah-salah.